Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak cucu Eyang yang Eyang cintai. Berjumpa kembali dengan video Eyang Kris, yaitu video tentang biografi Wayang Purwo. Seharusnya setelah biosa itu kalau menurut abjad anggota harusnya. Tapi nanti terus penerimaannya susah ya. Wah, itu tadi gimana? Susah. Oleh karena itu, okelah kita mulai sekarang dari Anjani. Ya, kita mulai dari Anjani. Anjani ini adalah putri seorang pendeta, putri seorang Brahmana. Brahmananya itu namanya adalah Resi Gotomo. Resi Gotomo punya istri bidadari, namanya Betari Indrati atau Dewi Indradi. Anjani adalah seorang putri yang cantik jelita, dan dia adalah anak sulung dari kedua begawan Gotomo dan Indrati tadi. Sedangkan tempatnya atau percabaannya adanya di Padepokan Grastino, bukan Astino ya, Grastino. Anjani punya dua adik laki-laki. Adiknya seorang kesatria gagah, keren, cakep, ya tampan dua-duanya. Yang adiknya itu, yang tua namanya Subali, dan adiknya yang bungsu namanya Sugriwo. Pada suatu ketika Anjani itu bermain, asik bermain-main benda yang tidak ada di dunia. Benda itu sangat luar biasa. Kalau diterawangkan ke langit Sabtuju kelihatan, diterawangkan ke laut samudra Sabtuju kelihatan. Bagus banget. Karena bagusnya itu, Subali dan Sugriwo iri loh, aku kok nggak dikasih. Lapor ke bapaknya, lapor ke Begawan Gotomo. Romo Begawan, bagaimana itu Ayunda Anjani kok dikasih mainan bagus, aku kok enggak? Mainan apa? Ya mainan terawangkan langit kelihatan, terawangkan bumi kelihatan Sabtuju. Iya. Coba panggil Anjani. Dipanggil Anjani. Anjani menghadap ayahandanya, Begawan Gotomo. Apa bener kamu punya mainan bagus sekali? Bener, Romo Begawan. Mana coba lihat. Ini diterima sama Begawan Gotomo. Begitu Begawan Gotomo lihat barang itu, kaget Begawan Gotomo. Di dalam bahasa Jawanya kagiat kagoro wekasan. Kaget yang gak karu-karuan. Karena apa? Karena itu mainan tidak ada di dunia. Ya, tidak ada di dunia. Apalagi di situ terlihat ada tapak asma, tanda tangannya Dewa Matahari. Kalau di dalam pewayangan itu Betara Suryo. Kamu dapat barang kayak gini bagusnya itu dari mana, Anjani? Anjani menjawab, itu yang ngasih ibu. Yang ngasih ibu. Panggil ibumu. Panggil. Dewi Indrati dipanggil menghadap suaminya. Indrati, kamu dapat barang kayak gini bagusnya itu dari mana, Indrati? Tapi Dewi Indrati tidak menjawab sepatah pun. Sudah berkali-kali dikatakan seperti itu, ditanya seperti sama Begawan Gotomo, tapi tidak pernah menjawab. Marah Begawan Gotomo. Kamu ditanya sama suaminya diam saja. Kayak tugu kamu, jadi tugu.
Betari Indrati jadi tugu. Sudah anaknya yang 3 itu nangis. Akhirnya tugu itu diambil sama Begawan Gotomo, dilempar. Jatuhnya di perbatasan negara Alengkodirojo. Tugunya itu tadi. Dah. Sekarang bagaimana ini? Kamu harus tahu ya, ini mainan yang luar biasa. Ini namanya, kalau kamu mau tahu, ini namanya Cupu Manik Astagina. Cupu itu wadah, manik itu perhiasan. Cupu Manik Asto itu 8 gino itu kegunaan. Jadi wadah perhiasan yang bisa dipakai untuk 8 kegunaan. Gitu ceritanya. Ini manusia sebetulnya tidak boleh mendapatkan ini, tidak boleh memiliki ini. Sekarang ini akan aku buang, jangan dibuang, rebutan bertiga itu. Baiklah kalau gitu. Ini mau tak lempar, tak buang, siapa yang menemukan ini ya itu yang punya. Lempar sama Begawan Gotomo. Begitu dilempar, jatuh jauh bener, berubah menjadi telaga. Telaga itu namanya Telaga Madirda. Kalau di dalam pewayangan Telaga Madirda. Memang ada beberapa versi, yang ada yang katanya begitu jatuh terus baru jadi telaga, ada yang nyebur ke telaga. Nah, Sugriwa Subali tadi diiringi oleh pengasuhnya, dia punya pengasuh. Subali itu pengasuhnya namanya Kapi Jembawan. Kalau Sugriwa pengasuhnya namanya Kapi Mendo. Kalau Anjani pengasuhnya namanya Endang Suwarsih. Lari. Karena Endang Suwarsih sama Anjani cewek, ketinggalan dia. Yang paling sampai di situ 4 orang itu. Sugriwa, Subali, Kapi Mendo, Kapi Jembawan langsung nyebur mencari Cupu Manik Astagina tadi. Begitu nyebur, di dalam ketemu, kaget, siapa kamu? Saya Sugriwa. Wah, Sugriwa itu adikku, cakep, nggak kayak kamu. Kamu siapa? Aku ini Subali. Wah, apalagi Subali? Subali itu abangku. Keren orangnya. Tampan nggak kayak kamu. Masa kayak monyet begitu? Wah, gimana ini? Akhirnya dia naik ke permukaan telaga dan dia mengaca, bercermin di air telaga yang jernih itu. Bercermin. Kaget semuanya. Menangis semuanya. Karena apa? Karena mereka yang 4 orang itu sudah jadi monyet. Sudah jadi kera. Nangis dia. Tidak diceritakan itu, karena itu nanti ada ceritanya sendiri. Yang diceritakan dalam hal ini kan sekarang kan judulnya Anjani. Anjani datang. Anjani datang sampai di pinggir telaga. Dia duduk di pinggir telaga, cuci tangan. Cuci tangan terus cuci muka. Endang Suwarsih juga gitu, ikut-ikutan cuci tangan, cuci muka. Maka tangan dan mukanya Anjani dan Endang Suwarsih jadi kera. Wah, nangis. Endang Suwarsih tidak diceritain sama Eyang, ada ceritanya sendiri nanti. Yang diceritain adalah Anjani. Nangis aja. Begitu dalam keadaan yang seperti itu, turunlah yang namanya Bathara Narada. Ya, Bathara Narada turun dari kahyangan Salendra Bawana. Ya. Dia mengatakan, kamu kok bisa jadi seperti ini? Ya terus bagaimana pukulun supaya saya bisa jadi cantik lagi? Waduh, berat. Tapi itu masih bisa diusahakan. Tapi caranya kamu harus bertapa telanjang. Bertapa telanjang di pinggir telaga ini.
topo wudo sinjang rambut. Kalau di dalam bahasa Jawanya, topo itu bertapa, wudo itu telanjang, sinjang itu bertutupan kain dari rambut. Jadi nggak pakai apa-apa. Jangan kamu makan apapun kalau tidak ada barang yang jatuh di pangkuanmu. Tuh, kata Bathara Narada. Udah ya? Sudah jelas kamu? Ya udah jelas pukulan. Oke, saya langsung pulang. Langsung terbang Bathara Narada kembali ke Kahyangan Salindra Bawana. Alkisah Anjani, dengan kesedihannya dia membuka bajunya dan dia telanjang dan bertapa di pinggir telaga Madirda. Nah, saat itu ada seorang dewa namanya Dewa Angin. Dewa Angin kalau di dalam pewayangan namanya Bathara Bayu. Ada dua versi, ada yang Bathara Bayu, ada yang Bathara Guru. Karena dia dari atas dan Anjaninya menunduk nggak kelihatan wajahnya, kok ada cewek cantik telanjang di situ. Bathara Bayu mengeluarkan sperma. Spermanya itu jatuh di daun asam yang masih muda. Daun asam yang masih muda itu namanya sinom, karena masih muda itu. Sinom ini ada karena kena sperma nggak kuat jatuh. Jatuhnya di pangkuannya Anjani. Tuh, begitu jatuh di pangkuannya Anjani, diambil Anjani, dimakan sama Anjani. Karena sudah berhari-hari nggak makan. Hamil. Anjani hamil. Nah, nantinya Anjani itu akan melahirkan seorang kera juga laki-laki, warnanya putih, yang akan dinamakan Anoman. Gitu ya, akan dinamakan Anoman. Nah, sekarang begini, kayak apa sih yang namanya Anjani? Ini yang perlihatkan Anjani setelah dia cuci muka. Tuh, itu ya, itu Anjani. Kasihan sekali Anjani itu. Jadi badannya masih cakep apa-apanya, tapi muka dan tangannya sudah menjadi kera. Oke, kita sampai jumpa berikutnya. Berikutnya sebetulnya Anggodo sebetulnya ya. Tapi oke lah, nanti Anoman dulu, karena Anoman anaknya Anjani itu, biar urut gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, share. Oke? Sampai jumpa pada video yang akan datang.